dengan usia maksimal 11 bulan. Nah, ini beberapa hal yang cukup menarik bagi kita ya, di Lampung Tengah, karena apapun bentuknya ya maksimal 11 bulan. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu fluktuasi harga singkong kita ini bukan main. Dan sudah mulai musim panen raya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, ya ini bisa jadi penyeimbang lah gitu ya. Ditambah lagi yang kita sangat peduli, care terhadap usaha ini, dia tidak memproduksi tapioka. Yang diproduksi adalah beras singkong dan plastik, plastik dari bahan baku singkong. Kalau ini berkembang, ya dia juga berencana untuk membuat pakan ternak dan pakan ikan. Tapi bisa berkembang di Lampung Tengah. Ya saya bilang pada itu kenapa tidak berkembang? Kalau memang standar-standar yang tentang yang diikuti, ya, insya Allah saya bilang itu kan. Itulah beberapa hal yang perlu disampaikan dalam rapat ini. Dan Pak Kadis Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan di sana menyampaikan ke saya beri waktu kamu Pak Krisna berapa hari sanggup menyelesaikan ini. Saya bilang ya ini kan mau nyerang hari raya Pak. Kita sama-sama tahu paling kita pulang dari keluar dari ruangan ini juga handphone kita mati semua. Ya enggak lah, nggak boleh begitulah ya. Oke, saya minta waktu 10 hari. Kemarin dengan ASPIA itu saya minta 10 hari. Jadi artinya mungkin 10 hari ini kan kemarin kami sudah menentukan juga petani-petani singkong sudah siapa nanti yang akan menjadi perwakilan kita untuk keluarkan ini. Nah, hari ini kita sudah kumpul rapat stakeholder kan, di organisasi terkait. Nanti bahan-bahan inilah nanti akan menjadi bahan laporan saya ke Pak Bupati dan ke seluruh provinsi, gitu kan? Terkait dengan rencana investasi pengolahan beras singkong dan bioplastik di Kabupaten Lampung Tengah. Nah itu Pak Asien 2 secara gamblang, secara garis besarnya bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya Uri Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait nanti MOU terkait dengan kerjasama nanti mohon dari Pak Kadis Pertanian ditentukan subjek hukumnya. Tali singkongmen nanti siapa? Paling penting ini petaninya dulu. Siapa yang mewakili? Jadi nggak mungkin petani. Apakah asosiasi kopi kayu atau asosiasi tali singkong namanya? Fotokopi KTP-nya ya Pak Haji ya, pakai ya. Itu aja. Mana yang lain? Dari Pak Kadis Perdagangan dulu. Ini yang jelas yang paling penting kan petaninya dulu. Bukan aja, karena kita kan ada masalah. Karena mereka yang mewanu, yang bermitra kan. Iya. Karena udah ini dengan tapioka juga kan kebutuhan juga banyak juga. Tapi ini mungkin beda apa enggak ini petaninya? Mungkin sama aja petani itu lah. Insya Allah Pak Betul pada saudara mengingatkan saya. Jadi di dalam ini ya, itu pada pasal 2 poin 2 ya. Jadi untuk Lampung Utara itu dia sanggup untuk menyiapkan lahan potensial sekitar 50.000 hektar. Cuma lihat di bawahnya. Setelah lihat di bawahnya itu Ada Lampung Tengah. dia untuk penyangganya dimasukkannya tulang bawang barat, Lampung Tengah, Mesuji dan Waikanan. Ya kan? Kenapa dia masukkan? Di depan saya dia bicara, ya saya menyangka Pak, tak mungkin lah sekaligus itu akan diserap seperti itu kan. Itu kan panen itu kan ada yang panen bulan Maret, misalkan April, Mei, ini kan berkesinambungan gitu. Andai kata kekurangan bahan baku di utara, ya tidak salah dong. Oh ini negara NKRI, kalau dia ngambil di kan gitu, bukannya istilahnya seperti itu, namanya bisnis kan, profit oriented, kan gitu. Nah cuman dari kita tawarkan kemarin, berapa kita mampu Lampung Tengah, ya kan? Saya bilang Lampung Tengah itu panennya yang kemarin itu luasnya kurang lebih 86.000 hektar. Kalau di tonase kurang lebih 241 juta ton. Saya tidak mau terlalu optimis lah. Saya ngambil angka di tengah-tengah. Saya tawarkan angka, tapi dalam wilayah Lampung Tengah ya. Saya tawarkan angka 40.000 hektar. 40.000 hektar. 40.000 hektar yang saya tawarkan. Terus Lampung Timur jadiin penyangga enggak? Ya, Kalau sekarang tidak. ya karena gini ya, kenapa sebenarnya nggak bisa juga gitu ya? Karena kita Lampung Tengah kan kita buka itu, kok jadi penyangga di sana? Jadi Bukan kan utara.
Iya. Karena kita jadi penyangga. Ya, justru karena kita kan Karena kita kenapa kita jadi penyangga di sana? Harusnya jangan dong. Jangan-jangan satu lokasi satu daerah roda kan nggak mungkin kan. Jangan. Ya jadi kalau pemikiran saya begini, otomatis ini harus direvisi yang Iya, ininya. kita masukkan saja punya kita dulu. Iya, kita aja dulu. Karena kan nanti petani kita akan ber-MOU juga dengan si pihak usaha. Iya. Kan? Itulah nanti akan dibina oleh mereka, yang akan diarahkan oleh mereka. Gitu. Pasti kalau dia masuk wilayah Lampung Tengah, pabrik yang ada di Lampung Tengah, dia pasti akan mengikuti untuk ke Lampung Tengah. Iya. Jadi saya pikir MOU yang utara ini kan dia untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwasanya dia sanggup memenuhi target 50.000 hektar. Kalau dia kekurangan stok, dia akan lari ke tetangga kiri kanan, kira-kira gitu lah. Iya, karena bayangan juga mungkin waktu itu di Lampung Tengah nggak ada, baru mereka yang ada. Gitu. Bisa. Nah, sekarang kita udah ada. Bisa. Apa? Tapi kan itu kan tergantung daripada sendiri. petaninya. Nah, makanya jual antar petani. Lu kenapa jual sama dia? Lu kan punya gua kata si Betul, Tito. betul. Karena gini kan, yang namanya bisnis ini kan memang apa namanya tidak bisa juga kita mengikat dalam suatu skala tertentu sebetulnya. Skala tertentu itu kita buat dalam bentuk apa MOU aja di atas kertas sebetulnya. Tapi di dalam pelaksanaan di lapangan mungkin saja terjadi kayak industri tapioka kita terima dari tulang bawang, kemudian terima dari mana lagi Lampung Timur, industri tapioka Lampung Tengah, itu tidak ada bisa melarang itu sebetulnya. Cuman maksud kita jangan sampai nanti kalau kita sudah bertanda tangan di sini 40.000 hektar, kita tidak bisa membeli kuota kita, itu aja. Kalau saya berpikirnya gitu. Jadi kalau kita nanti membuat MOU di 40.000 hektar, ya tentunya kita kan akan apa namanya, ya mereka penduduk kita akan lebih taat kepada kita dong. Kalau harganya sama dengan kita, pasti dia lari ke kita. Diperkuat dengan perjanjian. Diperkuat dengan perjanjian ini, gitu. Ya kan? Kan nanti ketemu dengan petani. Betul. Petaninya aja yang ditekankan bahwa mereka Iya. tidak boleh Iya, saya kira seperti itulah. Nah, yang disiapkan sebagai pihak pertama ini siapa dulu? Ini yang menjadi objek objek hukumnya, objek kerjasamanya. kerjasamanya ini kan harus disiapkan. Betul. Terkait dengan ini nanti kan yang akan bertanggung jawab orang ini. Gitu. Kita Nanti- fasilitas. Ya, Iya, ini yang bertanggung jawab terkait dengan 50 hektar yang dipersyaratkan. 50.000 hektar. 50.000 hektar itu dia sanggup enggak yang pihak pertama ini? Tanam kan. Nah iya, ini kan Sama harus kalau jelas tanam. gitu. Jangan maksud saya biar Jadi gini. semuanya clear dulu sebelum Pak Iya. Bupati mengetahui. Jadi gini, memang perlu rapat ini kita perlu diskusi ya. Jadi kemarin juga didalami soal itu. Apa namanya? Nanti ada petugas dari pihak perusahaan yang melakukan pendampingan terhadap petani. Dia juga akan melakukan sosialisasi terhadap para petani kita. Sementara dia akan membangun pabrik. Pabrik ini tidak sebentar proses pembangunan. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah, selama waktu menunggu produksi pabrik ini, disitulah dia melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan terhadap petani-petaninya. Memang yang penting sekarang ini, karena kita tidak mempersiapkan yang namanya petani singkong seperti petani pangan, petani beras dan petani jagung itu solid memang. Karena memang itu yang menjadi tumpuan kita selama ini. Nah, tiba-tiba di perjalanan kita butuh petani singkong. Nah, kami sudah merapatkan kemarin, sudah kita jelaskan juga dengan para petani kita. Siapapun Anda yang terpilih nanti, yang harus punya kapasitas untuk bisa mengayomi sekian banyak petani ini. Kemudian juga harus bisa menjelaskan kepada para petani bla 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 yang ada di sini. Malah kemarin sudah berkembang minta ini jangan ada 12-15. Mereka minta cukup aja berhenti 15. Gitu. Kenapa harus ada 12-15? Kenapa tidak 15 saja? Saya bilang begini. Boleh sih, boleh pemikiran begitu sama. Kita namanya bekerja kan mencari untung sebesar-besar. Cuma kita juga perlu berpikir, kita perlu usaha ini. Biarkan dulu dia masuk ke kita. Nanti setelah dia berjalan, kalau bahan bakunya dari petani, kalau petani mogok tidak mau support bahan baku, dia mau apa? Di situ keluar bergening lagi. Tapi jangan mulai orang sudah datang, sudah dibuat sulit gitu, dipersulit ini, dipersulit itu. Biarkan dulu aja kayak jebak offset aja dulu. Biar bola itu masuk budak gitu. Investasinya sudah triliunan di dalam, ratusan miliar. Kasih kemudahan. Baru kita mainkan itu maksud saya. Karena dia juga bukan memproduksi aci. Dia kan memproduksi aci kok, dia produksi tapioka, dia memproduksi beras singkong, bioplastik. Yang kita tahu memang bioplastik ini jadi masalah besar, masalah internasional. Bagaimana cara mengatasi plastik ini? Dia produksi masalah sampai dia cerita
apa namanya singkong beras ini kami juga punya pengalaman nih tanya Bu Nuri. Siapa yang mau beli itu? Dia jamin, dia tahu apa itu yang punya penyakit diabetes yang di Indonesia 12 juta lebih. Dia sudah ada pasar. Dia sudah ada pasarnya. Harga singkong dia berkisar antara 1.200 sampai dengan 1.500. Dia sudah tetapkan. Jadi kalau harga singkong itu tidak ada yang di bawah 1.200 mereka terimanya. Terus perusahaan itu mempunyai teknologi yang hanya ada di Cina dan India. Jadi nanti kalau dia ada di Indonesia, itu hanya ada di teknologi itu hanya ada di Cina dan India, kemudian Indonesia. Dan dia juga sudah hampir di seluruh Indonesia dia punya pabrik itu gitu. Di provinsi Lampung itu baru mau akan mulai di utara Pak yang sudah ya bersamaan mungkin dengan Di utara tuh pabriknya udah jalan belum? baru mulai MOU. Jadi kalau di utara itu satu orang ketua membawahi beberapa petani. Nah nanti mereka yang melakukan MOU dengan mereka yang bertemu dengan petani-petani, nanti yang hadir ke tempat kita itu hanya perwakilan yang ditunjuk oleh anggota yang melakukan MOU. Jadi dia bertanggung jawab atas beberapa petani gitu kan.